Halo teman-teman, kita belajar bareng yuk. Kita akan belajar mengenai sejarah pendidikan nasional di era Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, dan Pasca Reformasi. Pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semangat patriotisme. Nah, pendidikan yang berlaku pada tahun 1945 sampai 1950 adalah pendidikan rendah, guru umum, kejuruan teknik, dan pendidikan tinggi. Kurikulum yang berjalan pada saat itu dikenal sebagai sebutan rencana pembelajaran SR. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Berikut adalah isi yang terkandung dalam kurikulum rencana pembelajaran tersebut, yaitu pada tahun 1947, 64 dan 68. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai usaha di bidang pendidikan. Usaha-usaha tersebut antara lain sebagai berikut. Walaupun di masa Orde Baru, sistem pendidikan di Orde Baru cenderung bersifat terpusat, mengadopsi ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Dan pada saat itu, pemerintah Orde Baru mengedepankan dua jalur dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Tidak hanya itu loh, ternyata sistem pendidikan Orde Baru itu lekat dengan militerisme. Nih. Yang kedua adalah kurikulum di masa era Orde Baru. Yuk, kita lihat pendidikan era Orde Baru telah merumuskan kurikulum secara bertahap nih, yaitu mulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 hingga kurikulum 1994. Kebijakan pendidikan pada masa era Orde Baru. Nah, target utama pembangunan pendidikan nasional ini adalah pendidikan dasar 9 tahun. Era Reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Nah, pada masa era reformasi ada beberapa kesalahan nih dalam pengelolaan pendidikannya. Kurikulum pada masa era reformasi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya di pasca era reformasi, yang mana sistem pendidikannya berorientasi pada nilai. Nah, setiap kurikulum baru kan pasti dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Nah, di pasca reformasi ini, kurikulum 1994 itu dijadikan kurikulum 1999, kemudian kurikulum yang berbasis KBK atau 2004, yang mana ciri-ciri kurikulum 2004 ini sebagai berikut. Kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut dengan kurikulum KTSP. Kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini berbasis kompetensi dengan standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan untuk suatu pendidikan. Nah, dan yang terakhir ada kurikulum 2015 yang masih ditetapkan sampai sekarang. Udah selesai nih penjelasan dari kita. Terima kasih yang udah mendengarkan. Semoga nggak bosan ya. Kita belajar lagi minggu depan. Dadah.